Cepi Dwiki Rustandi, polisi dikeroyok gerombolan ormas, dipuji Kapolresta. Terungkap sosok anggota polisi yang dikeroyok di Jalan Raya Banjaran Soreang, di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, video detik-detik anggota polisi Soreang dikeroyok geng motor beredar luas di media sosial. Belakangan diketahui, polisi tersebut adalah Cepi Dwiki Rustandi yang berpangkat Bribka bertugas unit Samapta Polsek Cimaung. Sementara, 4 pelaku pengeroyokan Bribka Cepi Dwiki kini diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polresta Bandung. Keempat pelaku pengeroyokan tersebut yakni TS, EH, DS, dan AS. Kusworo mengatakan, korban mengalami luka lebam di wajah. Cepi sudah melakukan visum dan sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Bandung. Cepi mengaku, awal kejadian setelahnya ia melakukan pengamanan di PN Bale Bandung, Bale Endah, saat di dalam perjalanan menuju rumahnya yang berada Soreang, tepatnya di Cangkuang melihat terjadi kemacetan lalu lintas. Cepi mengatakan bermaksud melerai pertengkaran tersebut supaya kepadatan kendaraan tersebut bisa kembali terurai. Memang, dia bukan polantas namun melihat kondisi tersebut dirinya merasa terpanggil. Tapi saat saya melerai, tiba-tiba mereka memukuli saya, ujar dia. Saat dirinya dipukuli, lanjut Cepi, orang-orang yang ada di situ tak ada yang membantu karena mungkin takut sebab kelompok tersebut jumlahnya banyak. Mungkin pada saat itu, kata Cepi, mereka tak tahu dirinya polisi karena menggunakan jaket. Cepi mengatakan, pada saat kejadian dirinya membawa senjata api, tapi tidak dipergunakannya. Setelah buka jaket dan memegang senjata, kata Cepi, para pelaku melarikan diri, lalu dirinya langsung mengejar para pelaku. Saat itu, kata dia, warga juga jadi berani membantu mengejar pelaku. Sehingga kata Cepi, tersangka pertama bisa ditangkap, setelah itu dikembangkan dan yang lainnya tertangkap. Atas dedikasi yang dilakukan Bribka Cepi, ia mendapat apresiasi dari Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Kusworo mengatakan, Cepi memiliki integritas yang tinggi sebagai polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP, yaitu pengeroyokan, kemudian dilapisi dengan pasal 212 KUHP, yaitu barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sah pada saat melaksanakan kedinasan. Ya, jadi polisi tersebut melaksanakan tugas kedinasan, yaitu melakukan peleraian dari suatu kegiatan yang mengancam gangguan keamanan, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk melerai, tapi justru menjadi korban pemukulan dari 5 pelaku, ya. Bahkan sampai sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.